Selamat pagi, saya Gede Araniase, NIM 18011005, akan mempresentasikan mengenai apa itu masyarakat dan masyarakat sebagai sistem sosial. Langsung saja, definisi masyarakat. Menurut Emily Durkheim dalam Solomon Betaneko, bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif, secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Pendapat lain dikemukakan oleh Mark Iver dan Page dalam Surjono Sukanto, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Pendapat lain menurut Soleh Surmarjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Maka dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan persatuan-persatuan yang diikat oleh kesamaan. Selanjutnya, masyarakat sebagai sistem sosial. Sistem sosial itu sendiri adalah suatu tata cara yang terdiri dari elemen-elemen sosial. Elemen tersebut terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Masyarakat sebagai suatu sistem apabila kita mengikuti pengertian masyarakat baik secara natural maupun kultural, maka akan tampak bahwa keberadaan masyarakat itu merupakan satu kesatuan fungsi. Adanya mekanisme saling bergantung, saling fungsional, saling mendukung antara berbagai unsur dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Salah satunya adalah primordialisme, adalah suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya, sehingga membentuk sikap tertentu. Secara etimologis, primordialisme berasal dari kata bahasa Latin yaitu primus atau pertama dan ordiri atau tenunan atau ikatan. Primordial artinya ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawa sejak lahir, seperti suku bangsa, ras, klan, agama, dan sebagainya. Dalam suatu hubungan sosial, persepsi dari masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sangat berpengaruh terhadap interaksi sosial yang sedang berlangsung. Karena berdasarkan persepsi masing-masing itu, mereka saling memberi makna terhadap kehadiran atau keberadaan pihak lain. Pada gilirannya akan menentukan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lainnya. Dalam interaksi sosial, terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, terjadinya hubungan antar individu. Kedua, terjadinya hubungan antar kelompok. Ketiga, hubungan saling timbal balik. Dan adanya hubungan saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki. Baik, saya Kadangga Kurniawan akan melanjutkan proses integrasi sosial. Integrasi sosial berarti proses penyesuaian unsur-unsur yang paling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang lebih keserasian fungsi. Ada dua proses yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Proses asimilasi biasanya menyebabkan golongan minoritas berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas dengan adanya pergeseran sifat-sifat khas dari kebudayaan golongan minoritas yang lambat laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas. Suatu proses asimilasi juga ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara golongan atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi menurut Konjaningrat 2010 adalah proses sosial yang timbul di mana
suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang mereka miliki di hadapan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Saya Kadir Nakes Nantara, NIM 18011012. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Adapun 7 unsur yang disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia yang juga dikenal dengan istilah kultural universal yang dikembangkan oleh Kurt Nyarinik, yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, 7. Kesenian. Menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan atau wujud ideal, kedua, aktivitas atau tindakan, ketiga, artefak atau karya budaya. Fungsi budaya adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Kebudayaan berfungsi sebagai berikut. 1. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. 2. Wadah untuk menyakurkan perasaan dan kehidupan lainnya. 3. Pembimbing kehidupan manusia. 4. Pembeda antara manusia dan binatang. Dinamika kebudayaan. Manusia dan dinamika kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena manusia adalah pendukung keberadaan suatu kebudayaan. Kebudayaan pada suatu masyarakat harus senantiasa memiliki fungsi yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan bagi para anggota. Pendukung kebudayaan. Kebudayaan harus dapat menjamin kelestarian kehidupan biologis, memelihara ketertiban, serta memberikan motivasi kepada para pendukungnya agar dapat terus bertahan hidup dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk kelangsungan hidup. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.